Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kak Desti. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bareng mengenai makna Sumpah Pemuda dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan makna dari Sumpah Pemuda, akan mau tanya nih sama teman-teman semua, apa sih isi dari Sumpah Pemuda itu? Oke teman-teman, isi dari Sumpah Pemuda itu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah teman-teman, dari isi Sumpah Pemuda yang sudah kakak bacakan tadi, ternyata di dalamnya mengandung banyak sekali makna teman-teman. Baik teman-teman, makna yang ada di dalam Sumpah Pemuda yaitu makna pertama, satu nusa. Satu nusa berarti satu tanah air. Maknanya kita semua mengakui adanya satu tanah air, yaitu wilayah negara Indonesia. Makna yang kedua yaitu satu bangsa. Satu bangsa bermakna satu kesatuan bangsa. Beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia bukan menjadi perbedaan, dan antar suku bangsa harus saling bersatu. Makna yang ketiga yaitu satu bahasa. Satu bahasa bermakna satu bahasa nasional. Bahasa nasional yang ada di Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Makna yang keempat yaitu nilai-nilai inti kebinekaan atau keberagaman. Nilai inti kebinekaan atau keberagaman meliputi yang pertama, nilai keberagaman etnis dan ras. Yang kedua, membangun kesadaran penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membangun kesadaran budaya multikultural. Yang keempat, kesetaraan gender. Dan yang kelima, toleransi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Misalnya di lingkungan keluarga, kita bisa saling tolong-menolong dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, kita bisa belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. Dan di lingkungan masyarakat, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng mengenai aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Perlu diingat nih teman-teman, norma adalah sesuatu yang menjadi patokan dalam berlaku di masyarakat. Norma sendiri memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama berupa perintah, dan bentuk yang kedua berupa larangan. Sedangkan norma sosial merupakan serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berhubungan dengan perilaku manusia, yang menurut nilai masyarakat itu dianggap sebagai sesuatu yang baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Berdasarkan sumbernya, norma sosial ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani dan dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan berhubungan dengan sopan santun, tata krama, dan adat istiadat. Contohnya, memakai pakaian yang sopan. Norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan dan wajib dipatuhi dan ditaati. Contohnya, menghormati pemeluk agama lain. Dan norma yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum ini mengikat semua manusia dan bersifat memaksa. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Berdasarkan daya ikatnya, norma sosial meliputi yang pertama, cara berbuat atau usage. Contohnya, makan dengan tangan kanan dan mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang yang dikenal dengan voice. Contohnya, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Mores ini digunakan sebagai pengatur dalam berperilaku. Contohnya, larangan mencuri. Yang keempat, ada adat istiadat atau custom. Contohnya, peraturan tertentu dalam kegiatan upacara adat.
Nah teman-teman, selanjutnya kakak akan memberikan beberapa contoh aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Di antaranya, saling bertegur sapa dengan sesama masyarakat, ketika berbicara dengan orang tua dan orang lain tidak bernada tinggi dan bersuara keras, hidup rukun dengan tetangga, dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Nah teman-teman, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak sih bagaimana cara kita melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Nah teman-teman, untuk melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, teman-teman harus mentaati dan mengikuti semua peraturan dan menegakkan hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.